warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru dimanapun berada di seluruh tanah air Indonesia, khususnya di kota Surabaya, ini kegiatan siswa dan guru, maksudnya guru GBK, dan kegiatan teman-teman guru semua yang masuk bulan Oktober 2020. Dipersilakan untuk Bu Nelly menyampaikan 7 kegiatan ini. Ya, 7 kegiatan ini yang pertama yaitu menyiapkan program pelaksanaan individu PPI guru atau program pembelajaran individu. Jadi maksudnya di sini yang namanya PPI itu jadi satu siswa punya satu. Nah, di dalam PPI, di dalam program tersebut, yang pertama ada kondisi anak saat ini, asesmen anak saat ini yang dicapai saat ini. Terus kemudian yang perlu ditarget, yang harus dimampu anak itu apa aja. Setelah itu harus dikasih jangka waktu pencapaiannya itu kapan, seperti itu. Terus kemudian tujuan PPI ini ada tujuan jangka pendek dan jangka panjang, di situ harus tertuang. Jadi sebenarnya PPI itu program pembelajaran ya? Sebenarnya itu. Iya, program pembelajaran individu. Jadi satu siswa punya satu, jadi nggak bisa bikin PPI satu untuk beberapa anak, tidak bisa. Jadi satu siswa satu PPI. Ya. Baik, untuk yang kedua membantu GBK. Ini berarti tugasnya semua guru dan juga kepala sekolah agar GBK ini di dalam menangani siswa ABK bisa terbantu. Nah, apa misalnya kesulitannya di dalam kelas? Misalnya ada anak yang kurang begitu, maka guru-guru ini wajib membantu GBK. Nah, karena ini di musim pandemi, bagaimana cara kita membantu GBK menurut GBK sendiri? Kalau yang pertama, yang konkret, ya kita bisa home visit ya. Pasti ada masalah ketika dari itu ada 1-2 anak ABK yang dia tidak bisa mengikuti sama sekali. Ada, dan itu terjadi. Nah, kalau itu terjadi ya kita mau nggak mau kita harus home visit. Karena bagaimanapun menangani siswa reguler sama ABK beda. Saat mereka masuk aja sudah beda penanganannya, apalagi selama daring. Jadi penting untuk home visit kalau memang itu diperlukan. Yang kedua, kalau tidak memungkinkan untuk home visit, kita bisa lakukan via online aja, kita bisa video call. Itu yang paling mudah. Jadi video call bisa bertiga, siswa, kita, guru GBK, dan guru kelas. Itu bisa bertiga. Silakan yang ketiga. Terus yang ketiga, membantu mengeksplor keterampilan siswa ABK dengan menyediakan APE. Nah, APE adalah alat peraga edukatif, di mana alat peraga ini karena alat peraganya ada di ruang sekolahan, di ruang sumber. Nah, ini bermacam-macam APE-nya. Jadi kita harus mencari kemungkinan ada APE yang bisa dipakai anak di rumah. Caranya bagaimana? Ya kita harus membuat APE yang bisa ditiru dari APE yang ada di sini dan bisa dibuat di rumah sehingga bisa dipakai di rumah tanpa mereka harus ke sini. Yang keempat, memberikan motivasi perhatian dan bimbingan pada siswa ABK. Nah, kalau selama daring ini kita bisa motivasi terutama memang harus memakai media smartphone, jadi harus pakai video call, terutama video call. Kita bisa telepon anaknya langsung atau kita bisa video call bertiga. Karena bagaimanapun anak ABK ini kan yang paling penting adalah motivasinya. Ketika motivasi mereka ada, mereka menerima materi itu akan lebih mampu mengikuti. Yang kelima, memberikan pendampingan cara bersosialisasi di luar sekolah, pernyataan diri, pergaulan, naik transportasi umum. Nah, di sini tentang pernyataan diri. Jadi pernyataan diri ini memang lebih seperti kayak identitas diri anak, tapi ini dipertegas supaya orang lain tahu bahwa anak ini adalah, misalnya si A adalah si A. Nah, kalau dicontoh konkretkan,
contoh siswa ABK terkadang ada yang belum bisa memperkenalkan diri ke orang lain. Nah, tidak ada salahnya siswa ABK ini orang tuanya melengkapi barang anaknya atau peralatan anaknya dengan nama mereka. Contoh yang sering ditemui adalah anak ABK dia memakai tasnya ada label nama anaknya dan alamat atau nomor telepon, atau dia juga punya label biasanya kalau laki-laki itu biasanya ada gelang, tapi bukan gelang-gelang ini bukan ya, tapi gelang kayak identitas itu memang ada seperti itu. Buat mereka yang belum bisa bicara, kan susah ketika mereka lagi di luar, misalnya ya nggak pengen terjadi sih, tapi ketika mereka tidak tahu harus kejadian yang dia harus gimana, orang bisa tahu namanya siapa, alamatnya siapa, seperti itu. Yang Pergaulan juga. Cukup kita dulu yang nomor 6. Yang nomor 6 memberikan pendampingan cara penguasaan pekerjaan. Nah, pemeliharaan benda, keterampilan berdiskusi. Kita ambil yang diskusi. Nah, ini cara melatih anak untuk bicara ya. Lebih ditekankan akhirnya dia akan belajar bicara, terutama bahasa ekspresif. Bagaimana anak ini bisa mengungkapkan apa yang mau dia katakan. Nah, ini bisa dilatih dengan cara berdiskusi. Kalau karena ada di rumah, mereka bisa latihan berdiskusi dengan orang tuanya, dengan media apapun. Nanti akan dicontohkan oleh Bapak Ibu. Nah, diskusi ini bisa dengan hal-hal yang paling ringan, ya, tema-tema ringan dalam keseharian di rumah. Yang ketujuh, memberikan pendampingan cara doa sesuai kepercayaan. Nah, ini mereka dilatih untuk berdoa dalam kegiatan sehari-hari di rumah. Ya, aktivitas sehari-hari seperti mau makan, setelah makan, mau belajar, setelah belajar itu diajari untuk berdoa, atau sholat seperti itu. Bisa diajari dari rumah, bisa melalui gambar juga bisa, dilatih sama orang tua dan guru juga bisa. Terima kasih Bu Nelly, juga Pak Andika, Bu Disti yang sekarang kebetulan masih WFA. Nah, Bu Nelly ini kebetulan ada piket sehingga bisa menyampaikan hal-hal seperti ini. Semoga teman-teman guru khususnya yang bukan GBK terus bersemangat untuk membantu siswa ABK ini. Jangan abaikan mereka ya, mereka sebenarnya tidak butuh bantuan. Yang dibutuhkan oleh anak-anak ABK itu adalah dorongan, motivasi, jadi dari semangat para guru di seluruh tanah air Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.